Mat Imadudin, ya, datanglah ke Bojonegoro. Tak sodok pantatmu pakai gagang pacul, ya. Datang ke Bojonegoro. Gagang pacul. Tak sodok pantatmu nggak pakai gagang pacul. Yang serius ngomongnya. Lah ini apa kurang serius, Iman? Kurang mukanya muka nggak marah. Iman. Oh, datang ke Bojonegoro ya. Kosok tak sodok pantatmu pakai gagang pacul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya Auzi Muhaimin. Saya percaya dan hakul yakin bahwasanya nasab Ba'alawi tersambung nasabnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga Imad dilaknat oleh Allah. Amin. 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 Kashful astar telah terjadi, maka tidak ada satu kekuatan pun yang mampu untuk mencegahnya. Kalau orang berani untuk berdiri tegak ketika ada bulldozer, maka dia akan terlindas oleh bulldozer, siapapun dia, kalau Allah sudah berkehendak. Dan ini nampaknya Allah betul-betul sudah berkehendak. Apapun fitnahnya, apapun framingnya, setinggi apa dia pangkatnya hari ini, yang mau membela nasab yang telah menyakiti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beratus-ratus tahun, dia akan ikut terbantai oleh kedahsyatan kehendak. Manusia itu ada dua. Allah membuat perumpamaan jenis manusia itu seperti dua orang laki-laki. Pertama, laki-laki yang bisu, seorang hamba sahaya yang ia tergantung kepada tuannya. Aynama yuwajjihhu ay yatawajjah fala ya'ti bi khairin. Di mana saja tuannya itu menyuruh, dia akan bekerja, tetapi lam ya'ti bi khairin, la ya'ti bi khair, dia tidak akan bisa melakukan apapun yang terbaik. Hal yastawi huwa wa may ya'muru bil adli wa huwa ala siratim mustaqim. Apakah orang yang semacam itu sama dengan orang yang dia memerintahkan keadilan dan dia berdiri di atas jalan yang lurus? Dari zaman dulu manusia itu terbagi dua. Ada yang dia mau bekerja li syaja'atihi fi qalbihi li irfanihi wal yaqinih, karena keberaniannya, karena ma'rifatnya, karena keyakinannya. Ada yang dia bergerak ketika maulanya, majikannya menyuruh. Aina ma yuwajjihu la ya'ti bi khair. Di mana saja tuannya menyuruh, dia akan bekerja. Tidak didasari oleh apa keyakinan yang ada di dalam jiwanya. Dan PWI itu termasuk orang-orang ya'muru bil adli wa huwa ala siratin mustaqim. Dia adalah orang-orang yang memerintahkan kepada keadilan dan dia berdiri di atas jalan yang lurus. Bagaimana tidak lurus? Wal takun ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Ini PWI. Ciri pertama PWI adalah yad'una ilal khair, menyeru manusia kepada kebaikan. Ini yang harus dijaga. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan memerintahkan kepada kebajikan, kepada kema'rufan, kearifan lokal. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran. Wa minal munkarati may yantasibu ila ghairi abihi bi ghairi haqqin. Dan daripada kemungkaran adalah yang ada di depan mata kita hari ini,
orang yang bernisbat kepada leluhurnya yang bukan leluhurnya, fadlan anintisabihim ila Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bizuri wal kadzib. Apalagi orang-orang yang hari ini kita lihat berintisab kepada Rasulullah dengan dusta dan penipuan. Dengan penipuan dan dusta, dan kedustaannya ini terverifikasi di dalam kitab-kitab sejarah. Kedustaannya ini terverifikasi di dalam kitab-kitab nasab. Namun mereka tidak mau. Mereka tidak mau menerima kenyataan bahwa mereka bukan cucu Nabi. Masa iya kita lahir sebagai cucu Nabi kok mau mati jadi mantan cucu Nabi? Di sini ada rasa gimana gitu. Masa iya kita sejak kecil jadi cucu Nabi kok mau mati Gus Jami kita jadi mantan cucu Nabi? Ada seorang Habib dalam status Facebooknya yang di screenshot oleh teman dikirimkan kepada saya. Orangnya sekarang baru meninggal sebulan yang lalu. Dia ahli nasab daripada Rabita Alawiyah. Dia mengatakan bagaimanapun caranya kita akan lawan dan pertahankan nasab kita. Setelah nulis begitu dia mati. Siapa? Saya nggak ngomong nama ya. Langsung mati. Jangan macam-macam dengan Wali Songo. Jangan macam-macam. Kenapa? Karena apabila sesuatu kasyful astar telah terjadi, maka tidak ada satu kekuatan pun yang mampu untuk mencegahnya. Kalau orang berani untuk berdiri tegak ketika ada bulldozer, maka dia akan terlindas oleh bulldozer. Siapapun dia, kalau Allah sudah berkehendak. Dan ini nampaknya Allah betul-betul sudah berkehendak. Apapun fitnahnya, apapun framingnya, setinggi apa dia pangkatnya hari ini, yang mau membela nasab yang telah menyakiti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beratus-ratus tahun, dia akan ikut terbantai oleh kedahsyatan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya rasakan, yang saya pandangi, yang saya sendiri itu tidak menyangka akan seperti ini. Dan setiap langkah itu diberikan kemudahan oleh Allah karena bukan Imaduddin yang mau, bukan Gus Jami yang mau, bukan Gus Abbas yang mau, bukan Gus Sukheri wong bodoh yang mau. Wong pinter pun tidak bisa, apalagi cuma wong bodoh. Tapi ini nampaknya memang betul-betul kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada jalan lain, terima saja. Mat Imaduddin, ya, datanglah ke Bojonegoro, tak sodok pantatmu pakai gagang pacul, ya. Datang ke Bojonegoro, Gagang pacul. tak sodok pantatmu nggak pakai gagang pacul. Yang serius ngomongnya. Lah ini apa kurang serius, Iman? Kurang mukanya muka nggak marah. Iman, oh datang ke Bojonegoro ya. Kosok tak sodok pantatmu pakai gagang pacul. Ini yang dimaksud Imad yang mana nih? Imaduddin yang di mana? Ya Imaduddin bin Sarman, masa Imaduddin bin Kori. Woi, salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya Auzi Muhaimin. Saya percaya dan hakul yakin bahwasanya nasab Alawi tersambung nasabnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga Imad dilaknat oleh Allah. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saat ini saya di pondok DNA Ploso Kediri bersama dengan teman saya Gus Auzi. Beliau tadi malam ketemuan sama saya di tol keluar Nganjuk. Kemudian saat ini rencana sih ini nanti saya akan sowan ke tempat Gus Kausar. Ini tadi baru sowan ke tempat apa itu, ke tempat Ibu Eva, Bunyai Eva. Tapi di waktu istirahat kami bersama dengan Gus Auzi istirahat. Saya tadinya istirahat di mobil karena apa itu saya pengen istirahat dengan puas. Tapi setelah saya masuk di kamar ini, Allah memberitahukan kami Gus Auzi dalam keadaan nazak. Gus Auzi dalam keadaan nazak, Gus Auzi dalam keadaan wafat. Saat ini belum ada siapa-siapa, hanya teman saya. Ini teman saya bangunkan. Gus, bangun Gus. Gus, bangun Gus. Ini temannya Gus Auzi, namanya siapa namanya? Panjangan? Muhammad. Dari mana Gus? Tuban. Dari Tuban. Ini Gus Muhammad Tuban yang nemenin sama Gus Fauzi, Gus Auzi ya. Gus Auzi ini putra siapa Gus? Gus Auzi. Muhaimin. Yai Muhaimin. Yai Muhaimin putra? Oh gitu ya. Ini kami bangunkan berkali-kali, tapi beliau Gus. Kami bangunkan berkali-kali tidak bangun. Kami tadi pas masuk kamar sempat beliau nazak. Semoga wafat beliau diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan wafatnya. Semalam tidak tadi subuh nyampe di Pelosok Kediri, kemudian saya langsung sowan ke tempat dari Ibu Eva. Ya masih apa itu tidak ada apa-apa, masih. Tapi ini tadi pas apa itu nazak mengeluarkan apa itu Gus Auzi, Gus Auzi. Ini sudah tidak ada nyawanya. Kami pegang. Ini kami saat ini di mana ini Gus? Di apa? Di Geraha ya? Di mana? Jadi teman kami tidur sama ini temannya dalam keadaan wafat. Gus. Tolong Gus, panggilkan Bu Nyai Eva. Ini Gus Auzi. Coba. Bu Nyai Eva. Ada pengurus nggak? Pengurus. Ini Gus tak kandani. Ini Gus Auzi tidur dalam keadaan wafat. Makanya coba panggilkan pengurus, ya. Semoga arwah beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saat ini kami ada di Geraha DNA. Geraha apa? Amelia. Gus, kalau bisa panggilkan Gus ya. Bu Eva langsung, Bu Nyai Eva. Yang Gus Auzi wafat. Kamar. Sini.
Mana? Yang nggak tahu ini tidur juga. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini petugasnya kada. Di Kan kantor. kantor nggak ada. Ini loh bukan sampai aku mengerti. Coba. Kang. Meneng ya meneng. Assalamualaikum. Anu apa? Gus Auzi, kenal panjenengan Gus Auzi? Buatan Santri sini kan? Gus Auzi sinten. Gus Auzi ini kan istilah di sini wafat. Oh, nggih. Nggih. Cobi kula utang. Sampun teneng nggih. Anu napa Gus Auzi santri mriki alumni mriki istirahat tenan wafat. Sampun teneng. Anu nak sakit to anu. Panggil ke Bu Eva kalih mbito polisi. Nggih. Ning Eva kali panggil ke polisi. Ibu biasa kan. Tidur. Aku mau kan anu tangi le terus mono naza. Aku mono naza. Sing Udah nang mobil asale. turu ning mobil. Mobil mbake dhewean. Heeh. Anu apa Gus Auzi, alumni sini kan Gus Auzi wafat. Coba perhatikan sini. Anu manggil polisi langsung mawon. Nggih. Biar nggak kelesalahan apa dhewe. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, saat ini kami ada di Pondok Peloso bahwa teman saya Gus Auzi dari Bojonegoro ya. Dari Bojonegoro, tapi Allah berkehendak lain, beliau tidur langsung wafat. Jadi kami tadi tidur di mobil, tapi ngerti-ngerti beliau Terima saja. Kalau tidak terima, bahaya. Secara ilmu nasab sudah terbukti. Mereka menisbatkan diri kepada Ahmad bin Isa yang ada di abad ketiga, keempat. Menurut versinya mereka keempat. Menurut versi saya sebenarnya beliau hidup di abad ketiga. Tetapi menurut Ba'alwi dia wafat 345 Hijriah. Menurut yang saya baca tahun 243 beliau sudah berumur 20 tahun ada di Madinah Al-Munawwarah. Berarti ketika wafat 345 ini orang yang bernama Sayyid Ahmad bin Isa sudah berumur 131 tahun. Dan itu walaupun mumkinat indallah tetapi nadirul wujud. Itu masuknya kepada syad mukhaliful qiyas wal isti'mal itu. Orang berumur 130 tahun kemudian dia berhijrah 317 Hijriah pada umur 100 tahunan. Ngapain dia berhijrah dari Basra umur 100 tahun? Bentar lagi mau mati. Orang-orang yang suka merantau juga kalau udah kerasa tua umur 60 tahun banyak yang pulang tuh kalau orang Banten. Orang Banten itu orang yang rantaunya rantau palsu. Dia ke Jakarta tuh sampai tua, kalau mau mati kerasa pulang dia. Nggak kuat, nggak kayak orang Padang, nggak kayak orang Wonogiri. Orang Wonogiri ada di kampung saya itu. Sampai meninggal beliau di situ. Kuat, tapi orang Banten itu memang begitu. Dia ke Palembang tuh. Banyaknya ke Palembang, ke Jakarta. Tapi kalau udah umur 60-70 tahun dia pulang, nyari-nyari makam yang masih kosong. Pengen dimakamin di kampung. Nah ini ada orang umur 100 tahun, katanya hijrah pada 317 Hijriah. Namanya Ahmad bin Isa. Pak, itu bukan Ahmad bin Isa yang punya ayah Muhammad An-Naqib, Pak.
Itu bukan kakek kamu mah ini namanya Ubaid bin Isa bin Alwi bin Muhammad bin Himham bin Aon. Itu kakek kamu. Bukan Ahmad bin Isa yang cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kitabnya ada Tuhfatuz Zaman. Ini ada kitabnya Al-Ansab Al-Ahdaliyah. Karena mereka dengan Bani Ahdal itu sepupu, kakeknya satu. Masa kita sepupu satu kakek dari garis ayah, dari kakeknya ini ke barat, ini ke timur? Nggak mungkin. Lalu kalau masih mengelak dari sisi ilmu nasab, dari ilmu sejarah, tes DNA sekarang memverifikasi bahwa memang mereka bukan keturunan Arab, mereka orang Ajam. Ba'lawi ini orang Ajam. Wajahnya mirip kayak wong Arab, setitik doang mirip, gedeleng nih bener-bener baca selawat malah Arab, gedeleng deke kayak wong Arab. Bukan, mereka bukan orang Arab dan mereka bukan keturunan dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam darahku mengalir darah Rasulullah. Nanti getihmu diperiksa. Batur-bature dulur-dulure wis diperiksa 180 wong ning Yaman wis diperiksa. Ya kabeh haplogrupe G, mayoritas G, ana sing E, ana sing R si Jiroro iku berarti wong sing dibaklawi kaken. Dudu baklawi karena wong gedean bengene iku dibaklawi kena. Padahal dudu baklawi kayak Wali Songo dibaklawi no. Jadi dari dulunya memang ada upaya-upaya perebutan tokoh-tokoh yang dia bukan keluarga Baklawi kemudian dibaklawikan. Buktinya mana? Hasil tes DNA 180 itu 99% G, tapi ada beberapa orang yang beda. Nggak mungkin orang yang satu kakek katanya dari sama-sama kakeknya Ubed, garis lurus laki-laki, tiba-tiba anak cucunya bedo-bedo, ora bakal. Saya tanya kepada Dr. Sugeng Sugiarto dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, bagaimana ini kemungkinan mereka cucu Nabi? Kata Dr. Sugeng, mustahil. Mustahil ning akidah iku apa artine? Mual bakal, ora ta'alluq lil mumkinat ora. Mustahil mah sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Seperti Allah itu ada dua, itu hukumnya mustahil. Jadi seperti hukumnya Tuhan itu ada dua, begitulah hukumnya Baklawi ini keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa bae wong sing masih ngebela iki kita wedi bukan manjingen ning wong sing man yu'dzi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzina yu'dzuna Rasulullah lahum adzabun alim. Al-Qur'an sing ngomong walladzina yu'dzuna Rasulullah lahum adzabun alim. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah mereka akan mendapatkan siksa yang memedihkan. Alimun bimakna mulimun, siksa yang memedihkan. Bagaimana kalau mereka Rumel Abbas, Romli Al-Idrus atau Idrus Romli, pembela-pembela Baklawi itu nanti ketemu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa malunya mereka nanti ketemu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mereka membela orang-orang yang mencangkok nasab Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengaku keturunannya namun mereka bukan keturunannya. Oke lah, dulu-dulu mereka tidak tahu hukumnya itu laisa alaikum harajun fima akhta'tum bih
Walaysa 'alaikum junahun fima akhta'tum bih. Kalian tidak berdosa terhadap kesalahan menyebut daripada keturunan itu di masa-masa yang lalu karena kamu tidak tahu. Walakin ma ta'ammadat qulubukum, tetapi yang berdosa itu sudah tahu tapi sengaja tidak mau menerima. Kita sudah kasih tahu kan, sayang sini sayang, beb sini beb, cucu Nabi, ya saya cucu Nabi, saya bin Ubaid bin Ahmad bin Isa. Sayang, ini Ubaid bukan anaknya Ahmad. Kakek saya ngomong begitu. Hei Yahudi pesek. Hei jangan Yahudi pesek, Yahudi pesek. Sabar, jangan marah-marah. Sabar. Ini kitabnya nih, Tahdhibul Ansab. Gak ada bapak kamu itu Ubaid namanya anak Ahmad bin Isa. Ini kitab abad kelima ini namanya Tahdhibul Ansab karya Al-Ubaidili. Ini kitab Al-Majdi karya Al-Umari. Ini sebut, cari bapak kamu itu ada enggak? Ini tidak ada itu berarti bukan berarti tidak ada, tidak ditemukan berarti tidak ada. Kalau di kitab ini tidak ada, di kitab lain bisa jadi ada. Mana kitab lainnya? Tidak ada. Kalau kitab lainnya tidak ada, lalu gimana? Kita cari lagi kemana-mana nggak bakal ada. Karena memang tidak ada. Bagaimana sesuatu yang tidak ada diada-adakan? Namanya itu nasab jadi-jadian. Betul apa enggak Yai Syarif? Yai Ansori punya anak berapa? 3. Anaknya cuma 3. Namanya siapa-siapa? Maulana Ansori. Ni'amul Maula Ansori. 3. Nur Aini Ansori. Nah, Nur Aini ini catat. Namanya anaknya 3 tuh, Nur Aini, Maulana Ansori, dan satunya Ni'amul Maula Ansori. Kan udah 3 tuh, catat tuh kan, 3 misalnya. Lalu 100 tahun lagi, karena ini orang besar, cucu daripada Joko Tingkir, lalu ada yang ngomong anaknya 4 tambah Samlawi. Sedang beliau